Sebanyak 16.000 lebih pekerja di DKI Jakarta terpaksa mendapatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi virus corona. Anaknya ibu tadi yang berumur 31 tahun dan ibunya yang berumur 64 tahun, dua-duanya positif corona itu ada di Indonesia. Jumlah orang dalam pemantauan yang sudah tercatat sampai dengan hari ini siang adalah 136 orang, 115 sudah dinyatakan sehat, 21 orang masih dipantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam bela. Kami dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Hari ini saya Asri Tasiana bersama rekan saya Mufidah Rika dan Haris Danda Diaksa. Dalam video ini kami akan mengulas bagaimana peran komunitas relawan emergensi kesehatan Indonesia mendukung penanganan COVID-19 di wilayah perkotaan, khususnya di DKI Jakarta. Video ini bertujuan untuk memahami peran komunitas sebagai aktor non-negara dalam penanganan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari Universitas Pembangunan Nasional Jakarta. Di sini kami akan melakukan wawancara kepada Bapak Dr. Supriyantoro, dokter spesialis paru, magister administrasi rumah sakit. Kepada Bapak, terima kasih telah berkenan menjadi narasumber kami. Mungkin bisa perkenalkan sedikit. Baik, makasih adik-adik. Jadi saya Ketua Umum KREKI. KREKI itu Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia, yang pada dasarnya bahwa dalam penanganan emergensi itu ada satu mata rantainya, hospital, dan antar rumah sakit. Tapi pada setiap kejadian kan belum tentu ada tenaga kesehatan. Sehingga fokus kita adalah melatih masyarakat supaya kalau terjadi sesuatu, maka ditolong dulu oleh yang terdekat, baru tenaga kesehatan datang. Yang kedua juga pada saat bencana, kita juga banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang intinya langsung terjun ke lapangan maupun secara tidak langsung ke fasilitas kesehatan. Mungkin izin bertanya Pak, apa yang mendorong komunitas KREKI ini terlibat dalam isu kesehatan khususnya saat pandemi COVID-19 itu seperti apa Pak? Iya. Pada saat COVID-19 yang pasti memang semua sumber daya bergerak ya. Iya. Relawan juga bergerak. Relawan bukan berarti hanya masyarakat umum. Ada relawan masyarakat umum, relawan tenaga kesehatan, dan relawan dokter medis. Dan KREKI karena kita juga terdiri dari ada dokternya, perawatnya, relawan umumnya, merasa ikut bertanggung jawab untuk ikut berkontribusi menanggulangi COVID dari berbagai aspek. Yang kita lakukan terutama yang pertama untuk pendidikan. Kita mengadakan serial webinar setiap minggu yang saya lupa namanya apa webinarnya? Bibir COVID, Pak. Bincang-bincang seputar COVID-19. Itu yang kita lakukan. Kita mengundang beberapa narasumber karena banyak sekali masyarakat yang tidak tahu bagaimana mengisolasi, bagaimana mencegah penularan. Kemudian kadang-kadang ada informasi yang berlebihan karena kita tahu sekarang kan di media tidak mudah membedakan berita yang benar maupun yang menyesatkan. Hoax sangat banyak. Sehingga untuk supaya masyarakat tidak terkecoh dengan berita itu, kita mengadakan itu. Kita juga banyak memberikan bantuan ke rumah sakit, ke vaskes rumah sakit juga, puskesmas juga, baik itu berupa alat pelindung, berupa masker, dan obat-obatan, banyak kita lakukan. Baik Pak, mungkin saat pandemi COVID-19 mulai terjadi, bagaimana respon awal dari KREKI Pak, dan mungkin apa saja peran nyata yang dilakukan dalam membantu penanganan pandemi itu? Ya, yang pasti memang pada awal terjadinya COVID, kita tidak menduga bahwa akan terjadi
pandemi yang meluas besar ya, sampai Pak. panjang, Iya. sampai 2 tahun. Sehingga pada awal memang kita belum terlalu banyak bergerak, tapi begitu eskalasinya meningkat, maka kita dan sedemikian banyak masyarakat yang perlu diberikan penjelasan, maka kita mulai dengan pengumpulan donatur dulu, mencari para simpatisan untuk membantu, terutama yang kita lihat rumah sakit kan sangat kewalahan. Iya, benar. Banyak alat yang kurang, sehingga kita memberikan bantuan-bantuan itu. Di samping kita juga mengirimkan beberapa tenaga relawan ke rumah sakit yang membutuhkan. Kemudian kita bikin kegiatan-kegiatan, pelatihan pun secara daring, dan semua webinar-webinar kita lakukan secara daring, secara rutin. Sekali lagi memang tujuannya untuk lebih memberikan pencerahan untuk masyarakat supaya aware dan mengerti mana yang benar dari simpang siur berita yang ada. Oke, berarti Kreki ini terlibat langsung ya Pak dalam layanan Langsung, kesehatan iya. dan lebih ke dukungan sosial juga ya Iya. Pak. Dukungan logistiknya, kemudian kegiatan untuk peningkatan pengetahuan masyarakat, juga secara langsung Apakah kalau Kreki ini bekerja sama Pak dengan pemerintah selama pandemi COVID-19? bekerja sama tidak langsung, Tidak jadi langsung. lebih pada kemitraan dengan rumah sakit, apakah itu rumah sakit pemerintah, swasta, dan rumah sakit TNI dan Oke. Menurut Bapak, bagaimana pada saat itu peran pemerintah dalam membuka ruang kolaborasi dengan komunitas Kreki ini? ya, saya kira pemerintah juga sudah sangat banyak berusaha ya. Iya. Tetapi karena bebannya sangat besar, tidak mungkin dikerjakan oleh pemerintah sendiri. Iya. Sehingga memang pemerintah pun menyadari bahwa peran dari masyarakat itu sangat penting. Itu sebabnya dalam beberapa kegiatan mereka juga merangkul organisasi-organisasi masyarakat. Mungkin apa tantangan terbesar Pak yang dihadapi selama menjalankan program di masa pandemi? Ya, yang pertama tantangan terbesar karena mudahnya penyakit menular ya. Sehingga betul-betul harus dijaga bahwa mulai dari kontak dengan jarak 1-2 meter, kemudian menggunakan alat pelindung dan juga terutama yang menjadi kekhawatiran itu meluasnya pandemi, Iya. sehingga kadang-kadang kepergerakan jadi terbatas karena takut tertular dan lain-lain. Relawan kan juga mereka harus melindungi. Iya. Karena prinsip dari pertolongan emergensi itu yang pertama pada waktu kita menolong, kita harus memastikan bahwa kita sendiri tidak menjadi korban. Sebelum menolong pastikan bahwa lingkungannya aman. Nah, demikian juga pada waktu COVID sebelum menolong pastikan pelindung kita aman. Kemudian juga jarak dijaga, kemudian cuci tangan dan lain-lain. Jadi semuanya harus kita jaga dulu supaya terhindar dari penularan. Lalu Pak, bagaimana Kreki ini beradaptasi dengan perubahan situasi pandemi yang cepat ini Pak? Yang pertama adaptasi itu yang paling terasa itu adaptasi teknologi informasi ya. Yang tadinya kita tidak mudah mengadakan webinar dengan adanya COVID, kemudian teknologi Zoom dan lain-lain berkembang, maka itu menjadi sesuatu alat yang bisa kita manfaatkan. Adaptasi dikaitkan dengan kejadian-kejadian korban, lebih dilakukan upaya-upaya promotif dan pencegahan. Sekali lagi memang jangan sampai kita akan menolong kemudian kita jadi korban, sehingga mereka harus, semua yang melakukan pertolongan harus mengetahui persis apa yang harus dilakukan untuk melindungi diri sendiri ya, supaya tidak menular pada diri sendiri atau menular membawa virusnya ke rumah, ke keluarga. Mungkin pertanyaan selanjutnya, apa pelajaran paling penting ya Pak yang bisa diambil dari peran komunitas ini selama pandemi COVID-19 dan misalkan di masa depan nanti menghadapi krisis serupa, itu apa yang harus diperkuat menurut Bapak? Yang mesti diperkuat yang pertama informasi. Informasi mulai dari kejadian sampai informasi tentang kebutuhan logistik. Itu informasi ini terjadi juga pada saat bencana. Sering-sering kalau terjadi sesuatu, COVID ini kan juga bencana ya, bencana yang non fisik, artinya di luar dari bencana alam. Jadi pada setiap kejadian bencana itu maka selalu kita berpikir yang pertama bagaimana agar bencana ini eskalasinya tidak meningkat.
Kemudian yang kedua, bagaimana melakukan pencegahan primer dan sekunder. Pencegahan primer itu artinya sebelum terjadi sesuatu kita sudah mencegah. Pencegahan sekunder itu artinya bahwa sudah terjadi, tapi bagaimana kita meminimalkan supaya tidak makin berat. Nah, upaya-upaya itu yang antara lain dilakukan. Dan itu sangat berperan kalau informasinya cukup. Sebagai contoh, kita punya barang nih, punya masker dan lain-lain. Kita mencari informasi, kalau ada tersedia media yang menginformasikan secara detail, maka kita tinggal pilih, oh rumah sakit ini yang butuh. Itu tidak ada. Sehingga kita harus mencari, Anda butuh apa? Anda butuh apa? Kita punyanya ini, butuh enggak? Sehingga komunikasi itu harus langsung, tidak bisa berbasis kepada database yang jelas. Kemudian mekanisme yang kedua adalah pada awal yang paling terasa itu ketersediaan alat pelindung untuk supaya tidak menular, kemudian obat-obatan. Di situ terasa karena ini adalah kejadian global, maka antar negara berebut. Nah di situ baru pemerintah menyadari bahwa kita itu lemah dalam produksi logistik. Nah sekarang makin berkembang. Dan yang pasti memang sudah mulai ditindaklanjuti oleh Kemenkes juga, ya membangun database dari penduduknya supaya mana-mana yang rentan, mana-mana yang memang potensi akan berkomplikasi itu menjadi bisa terdeteksi. Oke, mungkin cukup pertanyaannya sudah terjawab semua. Terima kasih Bapak selaku narasumber sudah meluangkan waktu, sudah bersedia. Kami ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Saya Mufidarika bersama Astrid Hasiana pamit undur diri. Terima kasih.